Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin sama Bu Elia. Sikap berdoa teman-teman. Ya, sikap berdoanya, topinya dimasukkan. Oke. Posisi berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, kan Mas Alif udah keluar ya. Berarti ini jumlahnya 31 ya. Ya, nggak masuk siapa itu? Livi sama Indra. Oh, oke. Nah, Livi sama Indra ada yang tahu nggak sakit atau izin? Oh, oke. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman, sehat semuanya? Ada yang sakit? Sakit apa? Sakit hati. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kesiapan kalian. Bukunya sudah disiapkan di atas meja. Yuk, topinya dimasukkan, topinya, yuk Mas. Topinya dimasukkan di laci ya. Bukunya ditaruh di atas meja. Ayo, yang nggak bawa buku siapa? Buku IPA-nya dikeluarkan dulu. Oke. Semuanya sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita pelajarannya apa? IPA. Oke. Nah, Bu Elia mengingatkan lagi tentang kontrak belajar kita atau kesepakatan kelas ya. Yang pertama itu ada menghormati, yaitu mendengarkan temannya saat presentasi, kemudian kerjasama saat kalian mengerjakan tugas kelompok, terus aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, selanjutnya kalian juga harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Selanjutnya, kalian tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Sama seperti tadi pas penyampaian di upacara ya. Terus ada kebijakan khusus mengenai penggunaan gadget ya. Karena nanti kalian setiap individu, nanti kita mengerjakan LKPD-nya lewat HP masing-masing ya. Oke, nah nanti yang nggak bawa nanti bisa bareng temennya atau nanti mengerjakannya di kertas yang udah disediakan Bu Elia ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bu Elia ingin mengulang kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu Kingdom Animalia. Di sini ya. Di sini aja. Nah, Kingdom Animalia itu dibagi menjadi dua. Ada invertebrata dan vertebrata. Nah, yang tidak bertulang belakang siapa? Nah, ya, ini tidak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata itu dia bertulang belakang. Nah, sekarang kita lihat yang invertebrata. Invertebrata ini masih dibagi menjadi ayo yang rame sendiri nanti menggantikan Bu Elia di depan ya. Ini masih dibagi 7. Yang pertama itu adalah namanya Porifera. Invertebrata masih dibagi menjadi 7 filum. Yang pertama itu adalah Porifera. Nah, ciri-cirinya apa itu Porifera? Tubuhnya ya berpori-pori, itu kayak dia itu kayak ada lubang-lubangnya. Nah, contohnya itu ada spons air laut ya maksudnya ya. Kemudian ada Cnidaria. Ya, ini N ya, bukan R. Jadi bacanya CNI.
Cnidaria. Ciri-cirinya itu adalah tubuh yang berongga. Contohnya itu ada ubur-ubur, kemudian ada Hydra sp. Nah ini kalau mau melihat Hydra sp itu harus pakai mikroskop. Nah terus yang ketiga itu ada Platyhelminthes. Ciri-cirinya apa? Ya, tubuhnya pipih ya. Pipih itu maksudnya tuh tubuhnya tuh tipis. Terus lubang anus, lubang untuk pembuangan dan juga mulutnya itu sama ukurannya. Nah, contohnya itu ya ada planaria sama cacing pita. Terus yang keempat itu ada nematoda. Ciri-cirinya apa? Ya, tubuhnya silindris dan tidak bersegmen. Contohnya itu ada cacing kremi atau dan juga cacing perut. Ini biasanya kedua cacing ini hinggapnya di tubuh manusia biasanya. Ya. Oke, terus kenapa bisa hinggap di tubuh manusia? Yaitu kalau misal kalian makan makanan yang kotor, itu nanti bisa ada cacing perut seperti itu. Terus kalau kalian buang air besar itu harus dibersihkan. Dibersihkannya itu harus benar-benar bersih, dikasih sabun, kasih air supaya apa? Tidak timbul cacing kremi. Biasanya di situ. Nah, terus yang kelima itu ada Annelida. Annelida ya tubuhnya bersegmen. Contohnya cacing tanah sama lintah. Sudah pernah pegang? Sudah. Nah. Ya, terus yang keenam itu ada moluska. Ya, tubuhnya lunak. Di situ ada siput, ada cumi-cumi, terus ada gurita juga ya. Tubuhnya lunak, jadi tubuhnya itu belendir. Nah, terus yang ketujuh itu ada arthropoda. Kakinya itu berruas-ruas, ada garis-garisnya seperti ini ya. Namanya nematoda. Di sini juga ada di kaki biasanya. Nah, contohnya itu ada kepiting, terus ada lobster. Dan yang terakhir itu apa? Echinodermata. Kulitnya itu berduri dan hidupnya di laut. Contohnya ada bintang laut sama ada teripang. Oke, nah terus lanjut. Tadi kan invertebrata, sekarang kita masuk ke vertebrata. Vertebrata itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah Pisces. Ya, Pisces itu sejenis ikan, jadi kayak ada ikan bunta, kuda laut juga masuknya Pisces. Terus ada ikan Nemo. Jadi Pisces itu ikan, atau kalau kuda laut juga masuknya Pisces. Nah, selanjutnya ada amfibia. Amfibia itu ada katak sama salamander. Ada apa? Katak dan salamander. Nah, ciri-cirinya amfibia ini dia itu tubuhnya itu hewannya itu hinggap di tempat yang lembab atau berair. Nah, itu misal ada katak sama salamander. Nah, bedanya apa toh salamander sama kadal? Bedanya apa? Dia kan bentuknya sama, tapi ada perbedaannya. Ya enggak, salamander kok. Bedanya salamander sama kadal. Nah, salamander itu dia tubuhnya itu kayak kulitnya itu kayak kulitnya si katak, berair, lembab. Kalau kadal itu biasanya kulitnya kering. Gitu. Jadi kalau ada kadal bentuknya kayak kadal tapi dia tubuhnya licin, kulitnya licin, berarti dia namanya salamander. Oke, terus yang ketiga ada reptilia. Nah, ini ada ular dan juga ada kadal, hewan-hewan reptil ya. Ada ular dan kadal. Terus yang keempat itu ada aves, ada burung dan juga ayam. Sejenis burung ya. Nah, terus yang mamalia ini dia yang secara beranak dan juga menyusui kayak paus, tupai, sapi gitu. Kalau ayam atau burung dia kan tidak beranak, jadi dia masuknya aves. Kalau dia melahirkan itu berarti kayak paus, tupai, sapi.
Nah, itu dia masuknya mamalia. Jadi kalau hewannya itu melahirkan dan juga menyusui, berarti dia masuknya mamalia. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke materi yang baru ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kalian lihat. Dari gambar ini apa saja yang kalian lihat, ada hewan apa aja di situ? Ya, ada kupu-kupu, terus ada semut. Ya. Nggak ada jerapah loh ya. Di sini ada kupu-kupu, ada burung, ada kumbang, ular, semut ya. Banyak ya teman-teman. Nah sekarang selain hewan dan tumbuhan, kira-kira apa yang bisa kalian temukan? Ya, ada air, terus ada apa lagi? Matahari, terus? Ya, awan, terus apa lagi? Ya, batu. Emang ada batu? Nah, ada tanah juga, tanah, terus ada rumput gitu ya. Nah, jadi banyak ya. Jadi di gambar itu nggak cuma makhluk hidup saja, tapi juga benda-benda mati ya, seperti kayak matahari, air, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu adalah lingkungan dan ekosistem. Nah, tujuan kalian belajar lingkungan dan ekosistem ini apa sih? Yang pertama, ini dengan kalian mempelajari materi ini, kalian akan mengerti bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian kalian juga tahu perannya tumbuhan, hewan, kemudian manusia, air, tanah, dan udara itu saling berinteraksi ya. Nah, terus kalian juga akan menyadari bahwa komponen-komponen ekosistem itu saling berhubungan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem melalui games dan turnamen ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen dalam ekosistem melalui games dan turnamen. Jadi pada materi ini kalian akan belajar apa saja satuan-satuan ekosistem, apa saja komponen-komponen ekosistem, dan juga kalian juga akan belajar apa sih bedanya lingkungan sama ekosistem. Kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Nah, kalian pernah dengar nggak lagunya Naik Delman? Ya, kayak gitu. Pernah nggak? Lagunya Naik Delman gimana sih? Pada. Nah, oke. Oke, lagunya itu ya. Oke, stop dulu. Nah, nanti gerakannya itu adalah kalian pakai tangan. Jadi, tangan yang pertama itu ke atas, ke depan. Tapi telapak tangannya itu di depan ya. Oke, habis itu, habis 1, terus 2. Punggung tangannya ke depan, terus ke kanan, kiri, perut, gini, biar diceklik 1, 2, baru tepuk 2 kali. Oke, tak ulang lagi ya. 1, 2, 3, kanan dulu. 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya semuanya berawal dari kanan. Nah, boleh contohkan ya satu bait aja seperti ini ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Nah, kayak gitu. Udah paham? Nah, sekarang coba semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, Mas Fikri berdiri. Ayo, Mbak. Oke, semuanya ready? Nah, oke. Yang tidak berdiri nanti mimpin Bu Elia di depan sini. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyinya pelan-pelan aja. Biar semuanya ikut menyesuaikan. Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk.
Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang mengendarai kuda. Kita gitu tak gitu kita sepatu kuda. Oke, stop lagi, satu kali lagi tapi yang agak cepat ya. Yang agak cepat. Oke, ya, ya agak cepat. Oke, satu, ya semuanya berdiri mas. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke mengendarai kuda baik jalannya. Kita suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan. Oke, nah selanjutnya ya. Nah, sebelum kita memulai kalian mengerjakan LKPD secara mandiri, Ibu akan menjelaskan materi hari ini yaitu lingkungan dan ekosistem. Jadi Ibu Elia akan jelaskan terlebih dahulu materi hari ini ya. Yang pertama itu adalah pengertian lingkungan dan ekosistem. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu sistem yang saling berinteraksi. Jadi intinya bedanya lingkungan itu adalah tempatnya, tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kalau ekosistem itu adalah interaksinya. Interaksi itu kayak misal ada misal di sebuah hutan itu ada misalnya ada sapi sama harimau. Nah, harimau itu akan memangsa sapi. Nah, disitulah di tempat itu namanya ekosistem. Jadi ekosistem itu saling berinteraksi, hubungan timbal balik ya, timbal balik, interaksi makhluk hidup. Nah, jadi lingkungan itu adalah tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu namanya lingkungan. Kalau ekosistem itu terjadinya interaksi. Ya, bisa makan-memakan, bisa misalnya si sapi sedang memakan rumput. Nah, itu namanya interaksi. Interaksi makhluk hidup. Jadi itu namanya ekosistem. Nah, terus selanjutnya satuan ekosistem itu dibagi menjadi berapa? 6. Ada yang pertama adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, kita akan mempelajari satu persatu ya. Kira-kira pengertiannya apa? Nah, yang pertama itu adalah individu. Individu itu adalah satuan makhluk hidup dari satu spesies. Misalnya di sebuah laut itu hanya ada satu ikan Nemo. Berarti dia masuknya individu. Kalau misalnya di laut itu hanya ada ikan Nemo, ada udang, ada terumbu karang, itu masuknya individu bukan? Bukan. Jadi kalau di gambarnya itu hanya ada satu ikan spesies saja, itu dia namanya individu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada ikan Nemo terus ada ikan Nemo, ada ikan hiu, dia masuknya individu bukan? Bukan. Jadi individu itu hanya ada satu spesies dari lingkungan tersebut. Nah, kalau populasi itu adalah kumpulan individu sejenis. Nah, kira-kira gambar yang bawah sama yang gambar atas sama-sama satu jenis atau enggak? Enggak, beda kan? Beda. Jadi misalnya ini adalah kumpulan ikan apa ya misalnya ya?
ikan. Ya, misalnya di sini ada kumpulan ikan dori. Nah, kira-kira kalau cuma ada satu ikan dori, ini masuknya populasi bukan? Kalau cuma ada satu aja, enggak? Ya, bukan ya. Tapi kalau dia lebih dari satu, dan itu satu spesies sama-sama ikan dori, dia masuknya populasi. Kalau individu itu cuma satu tok, satu ikan tok. Tapi kalau populasi itu lebih dari satu, tapi spesiesnya tetap sama. Gitu ya. Ini juga spesiesnya sama. Terus selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas itu adalah kelompok makhluk hidup yang terdiri dari berbagai populasi. Jadi, komunitas itu maksudnya apa? Di sini ada populasi ikan Nemo, populasi ikan dori gitu. Itu namanya populasi. Jadi namanya komunitas. Jadi komunitas itu adalah kumpulan populasi dari berbagai jenis hewan gitu. Kalau misalnya di sini cuma ada 10 ikan Nemo termasuk komunitas bukan? Bukan. Kalau di sini ada 10 ikan Nemo, 10 ikan dori, masuk komunitas bukan? Ya. Jadi komunitas itu adalah kelompok makhluk hidup yang terdiri dari berbagai populasi. Oke, selanjutnya adalah ekosistem. Itu adalah hubungan timbal balik. Nah, ini ya. Oke, dengarkan dulu. Hubungan timbal balik itu maksudnya itu adalah misal ada si sapi makan rumput, terus ada tupai, ada ikan. Jadi ekosistem itu adalah ada komponen biotik sama abiotiknya. Nah, bedanya apa sih biotik sama abiotik? Kalau biotik itu dia adalah makhluk hidup, tapi kalau abiotik itu benda-benda mati kayak misalnya sinar matahari, air, batu gitu. Kalau rumput termasuk abiotik atau biotik? Ya, biotik karena dia kan masuk tumbuhan ya. Tumbuhan itu kan makhluk hidup. Kenapa? Jam istirahat. Oh, sebentar lagi ya, nanti lagi. Oke, satu kali lagi ya. Bioma itu adalah ekosistemnya. Jadi bioma itu adalah ekosistem besar dengan melibatkan iklim. Misalnya ini ada padang rumput, ada gurun pasir. Nah, itu namanya bioma. Selanjutnya adalah biosfer. Biosfer itu keseluruhan ya, keseluruhan dari tumbuhan kemudian sampai gunung-gunungnya. Sampai gunung. Nah, itu biosfer. Oke, terakhir ya. Komponen ekosistem itu ada biotik dan juga abiotik. Nah, ini ya bedanya. Kalau biotik itu adalah semua jenis makhluk hidup. Ada 3 kelompok, produsen, konsumen, dan pengurai. Kalau produsen, dia menghasilkan makanan. Kayak misalnya tikus makan, ya misal tikus makan padi, ini misalnya padi. Jadi si padi ini dia berperan sebagai produsen, sedangkan tikus sebagai konsumen. Dia mengkonsumsi padi. Kemudian tikus dimakan sama ular, jadinya konsumen kedua. Ular dimakan sama elang, jadi konsumen ketiga. Nah, terus kalau elangnya mati, dia akan tumbuh jamur atau namanya tuh pengurai atau dekomposer. Oke, terakhir. Komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup ya. Contohnya itu ada air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Oke, sampai materi di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah karena ini sudah jam istirahat, kita istirahat dulu ya. Nanti kita kembali lagi pas bel masuk. Oke, sekian dari Bu Elia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan Bu Elia sudah menjelaskan materinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung komponen biotik sama abiotik?
Sudah paham ya? Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita duduk sesuai kelompoknya dulu ya. Tapi mejanya enggak perlu digeser, mejanya tetap seperti ini, cuman kalian berpindah. Oke, dimulai dari sekarang ya. Buku IPA-nya di bawah. Yuk, segera. Ayo duduk sesuai jajarnya. Tempat duduknya di mana? Ya. Nggak usah digeser. Oh, nggak usah digeser. Mejanya nggak usah digeser. Nggak usah digeser. Oke, ayo segera. Oke. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Nah, diingat-ingat ya, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apanya? Iya, ada yang beberapa diganti, ada yang enggak. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian mengisi LKPD masing-masing, boleh jelaskan dulu. Nah, nanti kalian scan barcode seperti biasa ya. Nah, nanti ditulis kelompoknya, misal kelompok 1, kalian tulis angka 1. Nomornya aja, nggak usah tulisan. Terus nama lengkap, kemudian ada nomor absen sama kelasnya 7D. 7D-nya itu angka 7 terus huruf D ya. Kemudian, nah silakan nanti di halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya, halaman kedua nanti diisi pengertian ekosistem itu apa, kemudian ilmu yang mempelajari ekosistem apa, itu semuanya sudah ada di buku. Kemudian lanjut, nah nanti ini diketik ya, diketik di HP kalian. Terus yang bagian ini kalian kayak apa namanya, pasangkan gambar. Jadi misal kalian ambil gambar ini ditaruh di mana, di populasi atau di individu. Contohnya kayak gini ya, sebentar. Nah, misalnya si tupai ini masuknya individu, kalian taruh sini. Gitu, paham? Terus populasi yang mana? Kalian taruh satu gambar ditaruh di kolom populasi. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada komponen biotik sama abiotik. Kalian taruh misal tupai ini masuknya komponen biotik. Kemudian misal pohon ini masuknya abiotik. Gitu ya. Semua gambar ini harus dimasukkan ke masing-masing, dia tuh masuknya biotik atau abiotik. Kemudian terakhir, nah ini ya, ini yang seperti tadi komponen biotiknya. Kira-kira yang masuk produsen, ini produsen ya. Yang masuknya produsen siapa? Konsumen 1, konsumen 2, kemudian pengurai atau dekomposer. Nah, nanti kalau sudah selesai, oke, kalau sudah selesai, kalian klik finish ya. Finish paling bawah, scroll paling bawah itu diklik. Kemudian, ya nanti kan muncul kayak gini. Kalian isi. Yang paling atas itu adalah nama kalian, kelasnya kelas 7, school subjeknya adalah IPA. Nah, kalau ini udah semua diisi, kalian klik send atau klik kirim. Sampai sini sudah paham semuanya? Nah, nanti kalian masing-masing scan barcode ya. Scan barcode ini pakai Google Lens. Nah, setelah kalian scan, kalian jangan isi dulu ya. Kalian lihat dulu apakah gambarnya muncul apa enggak. Kalau gambarnya belum muncul, kalian refresh lagi ya. Di refresh tahu? Di scroll ke atas sampai ada kayak loadingnya gitu. Nah, terus habis di refresh kalian lihat lagi. Pokoknya sampai gambarnya muncul ya. Nah, jadi kalian jangan isi dulu sebelum kalian lihat ke bawah, itu udah ada gambarnya belum. Sampai sini sudah paham? Oke, sekarang boleh minta satu anak buat bagiin HP-nya.
Ya, yuk, Mbak. Mbak Nabila nggak apa-apa. Dibagikan ya. Hati-hati. Yang sudah dapat HP langsung buka ininya. Yang nggak bawa siapa? Saya. 1, 2, berapa orang? Yang tidak bawa mengerjakan ini ya. Pertanyaannya sama, tapi kalian bedanya nulisnya di kertas. Nggak bawa? Nanti yang bagian, bentar, bagian ini kamu tulis aja di sini. Misal ini tupai maksudnya individu, kamu tulis individu. Ini individu, ini apa gitu. Apa sesuai dengan ini ya. Terus bagian ini, nah ini kamu isi ini ditulis aja biotik, abiotik, biotik kayak gitu. Ini juga produsen apa konsumen satu gitu. Ditulis nama ya. Namanya di sini. Ya nggak bawa? Yang bawa. Nanti tulis nama di sini. Diisinya pakai tulis tangan ya. Nah, terus nanti yang bagian ini kamu tulis aja misal tupai ini individu. Kamu tulis di sampingnya tupai individu. Terus harimau ini individu, kamu tulis individu. Terus ini ada kumpulan rusa, namanya apa? Misalnya populasi, kamu tulis populasi. Gitu ya, semua gambar. Kemudian yang bagian ini. Nah, ini kan harusnya dimasukin ke sini. Tapi kamu tulis aja, tupai ini maksudnya biotik, abiotik gitu ya. Ini juga ditulisi. Ini produsen, konsumen berapa gitu. Udah paham? Udah, oke. Terus namanya dulu di sini. Saya di sini ya, Bu. Ya, sesuai kelompoknya Mas Fikri. Nggak bawa HP? Enggak. Tempat dudukmu mana? Sana depan ada itu. Ditulis nama, Ya. nama nomor absen kelas, terus bagian ini kamu tulis nih ya. Misal ada tupai ini kamu tulis individu. Ini misal populasi, kamu tulis populasi kayak gitu. Semua gambar kamu kasih tulisan sesuai dengan ini. Terus yang bagian ini nanti kamu tulis biotik, abiotik, biotik gitu. Ini juga produsen. Ini maksudnya konsumen berapa ini apa? Oh ya, saya nggak bawa. Saya juga. Gak bawa juga? 2, 3. Oke. Nanti tanya Mas Fikri ya, cara yang isi. Oke, yang sudah. Oh gitu, iya. Ya, yang sudah dapat HP-nya boleh scan barcode-nya. Habis scan barcode terus kalian cek ke bawah ya. Itu udah muncul gambarnya belum? Gimana? Bisa. Oh gini. Ini kan? Terus kamu scroll ke bawah. Udah muncul gambarnya belum? Oke, udah muncul, langsung diisi aja. Yang sudah muncul gambar-gambarnya boleh langsung diisi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti kalian kelompok 3. Ini emang kosong. Apa? Yang ini kosong emang. Iya, kosong. Yang tadi aja yang disuruh Bu Ali ya. Dari sini toh, ngerjain dari isi nama dulu. Terus ini Bentar. yang di atas. Nama lengkap itu Nama lengkap kalian? sendiri atau kita semua? Nama kalian sendiri. Nah, ini belum ada gambarnya toh, di refresh. Di refresh gini sampai muncul gambarnya. Tuh, kayak Saya gitu. ditunggu dulu. Belum ada. Nah, udah, oke. Udah langsung. Gimana? Gak bisa? Gimana? Gak ada paketan loh. Ini nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Kamu pakai? Oh iya. Bentar di refresh dulu.
Oh iya, CC. Bisa ngisi? Oh bisa. Oh nggak bisa ya? Apa mungkin Google Chrome-nya belum diupdate mungkin? Oke, ngeceknya di kertas dulu aja ya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti diisi namanya di sini. Ini diisi ya. Terus yang ini nanti ditulisi aja. Kan ini kan harusnya gambarnya dipindah. Ditulis misal tupai ini individu. Terus ini misalnya populasi, kamu tulis populasi gitu. Iya, di sampingnya. Yang ini juga ditulis ya. Ini maksudnya biotik apa biotik. Kalau ini biotik kamu tulis biotik, ini biotik. Ini juga ini konsumen satu, ini produsen gitu. Ditulis di bawahnya. Yuk. Ditulis namanya ya, Mbak. Nama, kemudian di sini. Nah, ini kan harusnya gambarnya digabung. Ini kamu tulis aja, misal di tupai ini kamu tulis individu, ini populasi gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini juga ini biotik, kamu tulis biotik, abiotik ditulis di bawahnya. Ini produsen, misal produsen, ini konsumen 2, konsumen 3 gitu. Oke. Yang nggak bawa HP siapa lagi? Yang nggak bawa HP siapa? Udah semua? Kecil banget apa? Di Zoom no, Google Chrome-nya. Iya, emang kecil kayak gitu. Oke. Besok lagi bawa HP lo ya. Ya. Nah, HP-nya kenapa rusak toh? Ini. Ditulis nama. Oh, di Mas Fikri kan udah tahu. Kamu tanya Mas Fikri ya. Yang nggak bisa siapa? Belum di scan toh? Coba. Nggak bisa. Ditulis ini aja. Ditulis HTTPS. Udah toh? HTTPS bit.ly LKPD. Oh, L-nya besar. Siapa namanya? Bu Elia, kenapa? KPD lingkungan. TPS KPD. Iya sebentar. Nggak bisa ya? Kamu siapa ya mau nitah misal tah balik nilai. Yang ini double. Ono tulisan Kenapa? Double. Oh iya, ambil satu ya. Kurang satu Bu yang Oh kurang satu. Apanya? kelinci. Kelinci. Yang Mana? konsumen satu yang Ini belum. Ini ambil. Oh nggak bisa ya? Kamu pakai ini dulu aja ya. Pakai kertas dulu aja. Ditulis nama, nomor absen kelas nanti ditulis ini aja. Kemudian terus, nah ini kan harusnya gambarnya dipasang. Kamu tulis misal tupai ini individu, kamu tulis individu. Ini individu. Ini misal populasi, kamu tulis populasi. Terus lanjut. Nah ini kamu juga tulis. Misal tupai ini kan maksudnya biotik. Kamu tulis di sini biotik. Ini biotik, ini abiotik. Ditulis gitu di bawahnya ya. Ini juga ditulis di bawahnya. Maksudnya produsen, misal produsen. Gitu. Oke, dah. Ya masih kesulitan boleh ditanyakan. Iya, kalau di refresh ya diulangi. Di bukunya ada di buku tulis buku tulis di halaman apa? gimana? Kamu tulis aja misal tupai ini maksudnya apa? Individu, kamu tulis individu sini no di gambarnya individu. ini komunitas apa? Komunitas. Komunitas apa? Ya tadi di buku IPA ada, di LKS kalian ada ya, bisa cari sendiri. Ya. Ini apa belajar pasti berarti Ilmu yang mempelajari ekosistem apa? Disebut dengan nih. Apa ini? Google Chrome bisa nggak? Itu Google biasa ya Kak, Google Chrome. Nah coba
Sini. Tadi kan udah diketik ininya loh. Tempel. Harusnya sih bisa ya. Bisa ya ini. Oke, bisa. Saya bentar. Nah ini bisa. Oke, dah. Langsung diisi namanya. Ini tak ambil lagi ya, belum diisi toh? Bisa cari di LKS ya. Yang sudah boleh klik finish. Ini yang mana? Kelompok 5 sini. Iya. Ini yang mana? Apa? Pengertian ekosistem. Kamu cari di sini ekosistem adalah. Oh ini bisa apa? Iya di situ. Iya. Ilmu yang mempelajari ekosistem. Ya ada gak di sini ilmu yang belajar ekosistem? Ya. Ini enggak dua-dua gini. Iya. Kalau kamu itu maksudnya mana? Komunitas atau di mana? Ya komunitas toh? Komunitas. Kalau ini gimana? Ya berarti nggak usah kan ini udah penuh. Asik. Iya. Yang sudah boleh klik finish terus diisi nama ya. Nama siswa kelas 7 IPA. Jangan sampai keluar dari Google-nya ya, nanti nggak keulang lagi. Gak ada gambarnya, Bu. Nggak ada gambarnya. Nggak ada. Oh, harusnya kan dicek dulu. Lo tadi udah dicek. Di finish. Oh tadi udah finish. Iya. Udah diisi namanya? Udah. Udah ya berarti udah. Di close nggak apa-apa. Yang penting udah diisi nama. Udah klik send ya kan? Udah klik send. Udah kan? Ya udah aman. Boleh keluar? Boleh. Yuk, di refresh. Gimana bisa? Udah diisi belum yang atas-atasnya? Belum diisi. Udah diisi. Harusnya sebelum kamu isi dilihat dulu yang bawah. Gimana? Mau di refresh? Kalau di refresh diulangi lagi. Di refresh. Tak refresh dulu. Saya. Mana tadi? Ini. Ini apa kok? Ini ekosistem beda. Nah ini udah ada gambarnya. Kalau kamu cek bawah dulu, kalau semua udah ada gambar boleh diisi. Oke dah. Ini dijawab semua, ini dihapuskan gambarnya. Enggak harus habis kok. Gambarnya enggak harus habis semua ya. Yang penting kolom-kolomnya keisi. Iya. Yang bagian ini loh. Bentar. Maksudnya yang bagian ini gambarnya tuh nggak harus semua dipakai. Yang penting yang hijau-hijaunya ini tuh keisi semua ya. Nggak apa-apa kalau kepakai semua nggak apa-apa, malah lebih bagus. Yang minimal itu semuanya diisi. Kalau misal gambarnya sisa gitu nggak apa-apa. Ini ditulis bawahnya. Misal tupai ini maksudnya biotik apa abiotik? Kalau biotik kamu tulis ini biotik. Di bawah gambarnya hewannya. Iya.
Ingat ya, biotik itu adalah makhluk hidup, tapi kalau abiotik itu benda mati. Gimana? Pohon itu makhluk hidup ya? Pohon itu bisa berkembang biak, bisa bertumbuh kan? Ya, berarti makhluk hidup. Kalau makhluk hidup maksudnya biotik apa abiotik? Bisa. Udah, kalau udah selesai klik submit, klik finish. Itu HP-nya nggak apa-apa. Kok ada layar putihnya? Oh, aman toh berarti? Iya, diisi sama kayak bawahnya, ditulis bawahnya. Mana yang masuk produsen gitu. Konsumen 1, konsumen 2. Gimana? Udah? Yuk, menyelesaikan. Oke, diisi dulu. Kalau ini apa, Bu? Gimana? Kalau ini apa? Ya, apa namanya? Tumbuhan. Ini kan ada kayak interaksi makhluk hidup, berarti apa namanya? Ekosistem. Sudah selesai? Oke, coba lihat. Oke. Namanya? Nomor absennya belum. Gimana? Ya itu apa? Itu kayak ini ya, apa namanya? Iya, populasi. Iya, nama lengkap kalian. Pohon itu bisa tumbuh kan? Bisa. Berarti dia benda hidup apa benda mati? Hidup. Nggak bisa. Gambar apa toh? Coba lihat. Iya, nggak bisa. Nggak apa-apa, di situ aja. Udah selesai? Belum. Gimana? Ditulis misal tupai ini individu, kamu tulis individu gitu. Iya, di sampingnya gitu. Ini kelompok. Iya, kelompok. Enggak, ini loh, kelas 7 IPA. Nggak apa-apa, yang penting udah klik send toh. Ya udah, boleh di close. Kan udah kerekap, udah masuk. Nggak apa-apa, di close aja nggak apa-apa. Oke, yang sudah selesai HP-nya boleh langsung dikumpulkan kembali ya. Ya. Saya bentar. HP-nya yang sudah selesai boleh ke depan. Gimana? Ya, send, klik send. Ya Mbak, dikumpulkan HP-nya. Ayo, HP-nya yang sudah dikumpulkan ke sini lagi. Ayo Mbak Nabila, sudah selesai belum? Udah. Udah, menyelesaikan finish bawah sendiri. Finish. Diisi dulu. Nanti kalau sudah klik send. 7D Kak? Ya, 7D. Yang pakai kertas boleh dikumpulkan ya. HP-nya dimatikan ya Mbak. Yang sudah selesai HP-nya boleh dimatikan terus dikumpulkan lagi. Kita bahas bareng-bareng. Yang belum selesai boleh diselesaikan dulu. Udah, oke, terima kasih. Bu, ini apa? Bukan sama. Apa? Kalau ini. Ya apa? Jamur apa? Itu apa namanya? Ayo, tadi udah boleh jelaskan loh di depan. Ini produsen.
Produsen udah, konsumen 1 udah, konsumen 2 udah. Terus sisanya apa ini? Terus benar Bu. Namanya apa aja? Jamur. Jamur. Ya udah, jamur maksudnya apa ini? Pengurai. Ya udah selesai. Ini belum dikerjakan toh? Ini kerjaan Bu. Iya, dikerjakan. Ini maksudnya biotik apa biotik? Enggak. Ini loh. Ditulis sih, misal tupai ini maksudnya biotik, kamu tulis biotik. Gimana? Ayo yang sudah selesai, teman-teman. Ditumpuk di depan sini. Enggak. Oh, masih ke tempat kelompoknya ya? Masih di kelompoknya? Apa? Minum, ya. Yang belum selesai siapa? 1, 2 orang. 3, 4. Ya, yang sudah selesai kembali ke tempat duduk. Ya udah selesai, ini udah buat tulis toh? Ya udah selesai. Udah dikasih nama. Taruh di depan, namanya di depan. Sudah? Ya. Udah dikasih nama? Oke. Ya, oke, terima kasih. Dikasih nama dulu, Mas. Dikasih nama. Dikasih nama dulu, Mas. Namanya? Oh, udah. Oke, Osi. Oke, ya sekarang kembali ke tempat masing-masing. Hitungan ketiga, ke tempat kelompoknya maksudnya. Oke, ayo kembali ke kelompoknya. Ayo, Mas. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sesuai kelompok ya. Sesuai kelompok. Oke, Bu Elia tunggu dulu Mas Fata. Gimana? Nanti biar Bu Elia aja yang bawa. Bentar nunggu 1 orang dulu ya. Ya Bu Elia bantu apa? Ekosistem. Ulangi. Tadi udah kekirim belum? Belum ya udah nggak apa diselesaikan dulu. Ditunggu Bu Elia kok. Nggak apa-apa ya sambil Bu Elia bahas. Oke, karena sambil nunggu teman kalian ya kita bahas bareng-bareng dulu. Kita bahas bareng-bareng. Ada 1 teman kalian yang masih mengerjakan ya. Karena kita bahas dulu karena untuk mempersingkat waktu. Nah, kita mulai dari pengertian ekosistem. Coba kalian lihat di buku pengertian ekosistem itu apa? Ya, hubungan. Oke, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang penting kata kuncinya ini ya. Cukup ini saja itu udah menjawab pengertian ekosistem. Oke, nah terus ilmu yang mempelajari ekosistem namanya ekologi. Ada yang salah? Saya. Ekologi, Mas Iki bener no? Ekologi ya. Nah, lanjut. Nah, dari individunya apa aja selain tupai? Ya, ada harimau juga. Terus ada lagi nggak? Udah habis. Sekarang populasinya ada apa aja? Ya, ada kumpulan rusa. Terus ada apa lagi? Ada burung, kemudian ada ikan. Oke. Nah, terus gimana? Ada yang salah? Ya, pokoknya populasi itu dia lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 makhluk hidup. Tapi dia sejenis gitu. Terus komunitas. Ya, ini ya, komunitas tuh ada berbagai macam hewan. Kalau ekosistem, nah ini ekosistem.
Nah, kalau biosfer itu, ayo dengarkan dulu. Biosfer itu dia lebih ke keseluruhannya hingga satu bumi gitu. Satu bumi itu kelihatan. Itu namanya biosfer. Tapi kalau ekosistem itu cuma ada tumbuhan, ada hewan, air, sinar matahari. Tapi kalau biosfer itu dia itu keseluruhan. Dari seluruh bumi itu kelihatan. Nah, ini kan kalau biosfer kan ada gambar gunungnya. Nah, kayak gitu. Itu namanya biosfer. Sampai sini ada yang salah juga. Salahnya yang bagian mana? Populasi. Oke, nggak apa-apa. Nanti buat belajar ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang komponen biotik. Yang pertama itu adalah tupai. Terus ada apa lagi di sini? Ya, ada harimau. Kita masuk ke biotik. Ada ikan. Terus apa lagi? Ya, ada burung. Oke, terus pohon ini masuknya? Ayo, pohon itu termasuk makhluk hidup bukan? Ya. Pohon itu masuknya makhluk hidup. Ya. Abiotik itu benda mati. Kalau benda mati, ya. Ada matahari sama air. Ini. Kan makhluk hidup, ayo dengarkan dulu. Makhluk hidup kan ada 3, ada manusia, hewan, tumbuhan. Jadi pohon itu maksudnya biotik, makhluk hidup. Sampai sini ada yang salah? Apa yang salah yang bagian mana? Tumbuhan mesti. Iya. Ya, tumbuh itu maksudnya biotik ya, dia benda hidup. Kemudian yang terakhir di sini ada produsen. Mana yang masuk produsen? Ya, karena dia penghasil makanan. Konsumen 1. Rumput dimakan oleh rusa. Kemudian konsumen yang kedua, oke, rusa dimakan oleh harimau dan pas harimaunya mati, dia ditumbuhi oleh jamur sebagai pengurai. Nah, dari komponen biotik ini ada yang salah gambar. Semua benar ya? Oke. Oke, nah. Oke, kita lanjut ya. Nah, semuanya HP-nya sudah dikumpulkan semuanya? Sudah ya? Oke, nah, dari materi hari ini apa yang bisa kalian dapatkan? Kira-kira materi hari ini kalian belajar apa aja? Ya, ekosistem sama lingkungan. Tadi satuan-satuan ekosistem ada apa aja? Ada individu, terus ada populasi, komunitas, terus apa lagi? Ya, bioma, terus ada biosfer. Kemudian komponen ekosistem itu ada? Ya, ada 2, ada biotik sama abiotik. Kalau benda hidup atau makhluk hidup masuknya? Biotik. Kalau benda mati? Abiotik. Contoh benda mati apa? Meja. Ya, maksudnya benda mati di alam, di ekosistem itu apa? Batu. Ya, ada batu, terus ada air, terus ada apa lagi? Awan. Ya, ada awan, sinar matahari. Ada udara juga masuk ya. Oke. Nah, bagaimana? Nah, ini kan harusnya evaluasi kita barcode ini ya, tapi karena waktunya nanti nggak cukup, kita secara lisan aja. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, kalian seneng nggak mempelajari materi hari ini pakai LKPD? Ada yang keberatan enggak? Keberatan? Sering-sering ya. Kalian lebih suka belajarnya pakai nulis secara tulisan atau secara nulis? Oke, nah evaluasi hari ini akan Ibu jadikan buat evaluasi ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kuis online. Ini pakai game ya. Ini secara individu. Jadi, pelajari kembali. Nah, untuk pertemuan besok itu kalian pelajari kembali materi hari ini, yaitu lingkungan dan ekosistem. Materinya tetap sama ya kayak tadi. Nah, terus besok Rabu kalian membawa HP dan kuota internet ya. Untuk apa? Untuk ini, untuk kuis online gitu. Jadi kalian per individu bawa masing-masing HP sama kuotanya ya. Besok hari Rabu ya. Sampai sini paham?
Besok Rabu bawa apa? HP. HP sama ada kuotanya. Sama belajar lagi materi yang tadi ya. Di buku LKS kalian ada. Oke, oke, sebelum Ibu tutup kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Sikap berdoanya. Ayo. Sikap berdoa. Bu Elia tunggu dulu sampai semuanya siap berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan selalu dijaga kesehatannya. Sekian dari Bu Elia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.